Oke, pokoknya intinya gini, saya bukan orang XR, ya kan? Dan tetapi karena tugas saya harus menganalisa seluruh bisnis proses yang ada di perusahaan tempat saya bekerja. Ya salah satunya adalah XR. Ya, nah menarik sekali diskusi kita malam ini. Nah, kalau saya lihat, mohon maaf nih, kalau misalnya mungkin bukan di perusahaannya Bapak Ibu semuanya ya, tapi mungkin ada beberapa perusahaan yang saya temuin mempunyai pola yang hampir sama. Ya, walaupun tidak bisa kita bilang ini general. Jadi XR itu fungsinya, tanda kutip, adalah sebagai negosiator gaji. Kalau kita menegosiasikan gaji itu semurah-murahnya, padahal kita sudah punya range-nya gitu ya, batas atas, batas bawah untuk posisi ini, pengalaman ini gitu ya. Ya, cuma kadang-kadang user itu minta, udah, lu cari yang semurah-murahnya. Nah, semurah-murahnya ini konotasinya sering sekali akhirnya berubah menjadi apa adanya orangnya. Ya kan, sehingga pada saat kita sodorkan ke user tersebut, ya akhirnya usernya sendiri akhirnya kecewa dengan apa yang sudah kita sodorkan atau bahkan yang sudah dia pilih gitu ya, karena kan ujung-ujungnya kan end user yang menentukan apakah kandidat ini cocok atau tidak di departemen dia. Nah, ini yang salah satu hal yang juga yang saya temukan berapa kali saya bukan diskusi tapi ikut dalam mewawancara kandidat gitu ya, untuk melihat bagaimana prosesnya dari awal, mulai dari pemilihan apa semuanya sesuai dengan tadi diagram yang Bapak sempat sampaikan di depan gitu ya. Nah, terlihat seperti itu. Nah, apakah itu ada dampak dari permasalahan yang sedang kita diskusikan ini, bahwa user akhirnya kecewa dengan rekrutmen yang dilakukan oleh XR sendiri gitu loh, hanya gara-gara XR itu berusaha untuk menekan biaya semurah-murahnya, akhirnya kita nggak mendapatkan kualitas yang baik. Yang kita dapat adalah kualitas yang memang sesuai dengan harga itu gitu loh. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Halo Pak. Yes, halo. Oke, ya selamat malam Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau menanggapi tentang Pak David tadi gitu ya, kalau kita bicara terkait dengan HR, memang saya banyak sekali menemui klien-klien, terutama HR itu yang memang hanya sebatas administrasi gitu ya, jadi cuma ngurusin masalah operasional, cuma ngurusin apa yang ownernya atau mungkin atasannya mau gitu, sehingga pada akhirnya memang ini akan jadi juga berdampak pada rekrutmen, karena bagi saya sendiri, saya ini kan di rekrutmen udah cukup lama gitu ya. Bagi saya rekrutmen itu merupakan satu tiket, sebenarnya kunci tiket utama ketika kita bisa menyaring orang-orang itu tepat apa enggak untuk masuk dalam satu company. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau saya lihat belakangan ini perusahaan beberapa klien gitu ya, kenapa mereka pada akhirnya membutuhkan bantuan dari luar, terutama terkait dengan rekrutmen. Pertama, masalah rekrutmen itu tidak hanya sebatas masalah user butuh apa, user butuh posisi apa, dengan kualifikasi apa, kita cuma cari berdasarkan itu gitu. Masalah rekrutmen itu sebenarnya nggak cuma mencari orang itu fit atau enggak dengan pekerjaan yang sedang dibutuhkan, tapi akan lebih banyak berkaitan dengan apakah orang itu fit dengan culture company, apakah orang itu fit dengan atasannya nanti, apakah orang itu memang sesuai dengan levelnya yang dibutuhkan dengan kompetensi yang dicari. Kebanyakan user-user itu mencari sesuatu atau orang yang wow, tapi pada kenyataannya itu ketika orang itu masuk dengan orang yang wow masuk gitu ya, kenyataannya pekerjaannya itu tidak se-wow yang diiming-iming di depan. Itu yang akan jadi masalah sebenarnya. Jadi kalau kita ngomong, oh turnover karyawan saya banyak gitu ya, kenapa karyawan di tempat saya tuh keluar masuk terus gitu ya. Ada banyak hal yang sangat mempengaruhi, dan salah satu yang paling terbanyak itu adalah orang yang masuk itu tidak fit dengan apa yang user butuhkan. Itu kebanyakan datang di situ. Salah satu contohnya kemarin saya dapat satu klien dari properti. Dia bilang, di tempat saya ini sebenarnya secara gaji itu sangat bersaing, dia bilang. Jadi dia punya properti itu ada di middle level, dan dia bilang bahwa orang-orang dia tuh banyak dicolong sama yang properti yang udah besar, dia bilang gitu. Oke. Nah, Pak, selama ini kesulitannya apa dalam merekrut? Dia bilang, saya sebenarnya nggak gimana-gimana. Kalau kita ngomong masalah gaji fit, dia bilang gitu. Kita cukup bersaing, dia bilang. Tapi ketika dia ketemu dengan anak-anak buah dia, mantannya anak buah dia yang pindah ke properti yang lebih ternama, dia bilang mereka itu oke, karena sales-sales itu tuh
nggak perlu harus jadi sales hunter yang nyariin customer, mesti turun ke lapangan gitu ya. Beda dengan perusahaan saya. Nah, berarti kan masalahnya apa? Masalahnya bukan pada perusahaan yang turnover. Oke, perusahaannya masalah turnover. Tapi akar utamanya adalah ketika dia merekrut orang, orangnya itu tidak sesuai dengan apa yang perusahaan mau gitu loh. Jadi kalau kita lihat, oke, Bapak punya target apa? Perusahaan Bapak mau berkembang sekian banyak. Berarti kan otomatis dia harus berlari. Dia harus butuh tim-tim yang mau berlari juga. Kalau dia merekrut orang yang nggak bisa berlari, yang cuma maunya duduk doang, customer datang, ya berarti itu nggak fit. That's the problem gitu loh. Jadi masalahnya bukan hanya sekedar masalah gaji, masalah apa, karena saya melihat bahwa HR selama ini, mohon maaf gitu ya, terutama untuk startup yang mungkin ya rekrut gitu ya, tapi mereka ini nggak punya inisiatif untuk banyak menggali, banyak melihat, karena rekrutmen itu ya itu tidak sebatas masalah ada lowongan apa, kualifikasi apa, ya kita cari sesuai itu. Ada banyak hal. Jadi men-treat user itu pun juga harus berbeda caranya. Itu satu. Kedua, kita juga harus tanya, benarkah apa yang dibutuhkan user ini memang segininya gitu loh, atau mungkin bahkan dia bisa kurang-kurangin nih gitu. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya ternyata kita mau rekrut orang bagus, harganya pasti mahal. Saya setuju itu, harga mahal. Nah, tapi bagaimana nih cara kita mengkomunikasikan kalau budget kita terbatas gitu ya? Ini saya pun kalau misalnya berhadapan dengan klien yang seperti itu, saya akan berdebat gitu ya. Saya cuma hanya bisa akan bilang, oke Pak, Bapak butuhnya segini ya Pak. Tapi kita akan coba lihat. User kan tanya, kira-kira bisa dapat nggak ya Lin? Dapat sih, pasti dapat gitu kan. Cuman pasti akan saya butuh text time, butuh waktu, dan juga kita akan lihat gitu, chance-nya bisa apa enggak. Ini kejadian di salah satu klien saya lagi gitu. Mungkin maaf ya Pak Jai, terakhir ya. Monggo buat sharing. Ya, ini sangat menarik gitu kalau rekrutmen. Jadi salah satu sekolah internasional waktu itu, salah satu klien saya ini minta office manager gitu. Jadi mereka minta office manager. Office manager ini tidak hanya terbatas mereka tahu tentang administrasi sekolah, tahu tentang peraturan sekolah, ataupun mungkin bekerja sama dengan departemen-departemen pendidikan, tapi mereka juga mau bahwa office manager ini harus bisa nih men-treat anak-anak kecil gitu ya. Jadi mereka harus friendly, mereka harus smart gitu ya. Mereka harus bisa nanganin guru-guru ekspatriat yang misalnya kadang-kadang bisa ngamuk-ngamuk kalau keluar dari kelas, atau mungkin bisa juga parents yang mungkin komplain marah-marah gitu. Office manager ini juga harus bisa tanganin parents itu gitu loh. Nah, selain itu juga nanti kalau misalnya ada intake akademi baru gitu ya, atau mungkin pendaftaran baru, nah dia juga harus bisa in charge juga gimana caranya dia menarik murid-murid baru. Berarti kan banyak tuh kan, dia minta sampai sekian banyak kriteria, oke. Tapi budget kita terbatas nih, berapa budgetnya gitu kan? Ya paling around 10 atau 15 juta dia bilang. Oke, yang mesti pengalaman di pendidikan dia bilang. Oke. Dapat nggak ya Miss, kata dia bilang gitu kan. Kita coba ya Bu, aku bilang gitu, kita akan coba cari. Aku bilang dapat pasti dapat, cuman cari dulu aja, kita cari. Oke. Akhirnya saya cari 2 minggu dapat. Jadi 2 minggu itu kita dapat satu yang paling fit sekali dengan apa yang maunya user, itu fit total, benar-benar fit, 100% fit gitu ya. Tapi dengan gaji 32 juta. Yang satu lagi ya pengalaman di sekolah, benar-benar pernah ya pokoknya intern pengalaman di sekolah gitu ya, dan tahu secara administrasi itu, tapi gajinya itu 8,5 juta. Dan bisa dibayangkan kapasitas yang 8,5 dan kapasitas yang 32 itu sangat jauh berbeda gitu ya. Nah, pas kita tawarkan, user maunya aku mau ketemu yang 8,5 juta. Oke, nggak apa-apa, ketemu 8,5 juta. Dia ketemu, dia harus merasakan nih, dia harus feel gitu ya, rasanya gimana ketemu 8,5 juta itu. Nah, akhirnya dia bilang, ada lagi nggak ya? Dia bilang gitu. Loh, nggak mau ketemu yang 32, aku bilang. Kenapa? Itu takutnya kita kemahalan, over budget. Aku bilang, oke, gini aja, coba temuin. Kalau misalnya batal gimana? Nggak apa-apa, temuin dulu aja, aku bilang gitu. Aku mau mereka merasakan bahwa, oke, kalau ketika kamu mau cari yang benar-benar fit dengan kamu, ya, you harus feel nih orang ini gitu kan. Orang ini paling fit, aku bilang. Kamu harus cari dulu, kamu harus ketemu dulu, kamu harus rasain dulu kayak apa, gitu kan. Ketemu akhirnya awalnya online, terus begitu akhirnya udah gitu disuruh datang ke sekolahnya benar-benar gitu, dan pada akhirnya di offer. Oke. Nah, aku bilang kan pada akhirnya dia bilang, iya ya, yang ini beda ya, dia bilang fitnya sama ya. Ada satu kesimpulan yang mau aku bilang, mungkin mau share kepada teman-teman, bahwa kadang-kadang user itu harus dibenturin dulu gitu. Jadi kita tuh sebagai HR bukan berarti
harus iya aja gitu ya. Kalau saya sebagai konsultan mungkin kalau konsultan lain mungkin ya udah apa yang klien mau iyahin gitu kan, harus service the best gitu ya. Tapi bagi saya adalah saya juga harus bertanggung jawab pada klien itu juga harus belajar bahwa di luar itu kondisinya tuh tidak yang mereka bayangkan loh gitu loh. Jadi mereka juga harus sadar bahwa di market kondisi udah kayak gini. So, apa pilihanmu gitu loh. Itu sih yang mungkin saya bisa share, Kak. Thank you, Pak. Thank you, Bu Merlin. Aku dapat beberapa insight ya. Jadi maksudnya dari case-nya Bu Merlin dalam artian ya saat hiring itu nggak cuma sekedar sepihak ya udah mintanya begini ya udah diturutin. Tapi ada poin di mana ya kalau istilahnya Bu Merlin tadi user juga perlu diedukasi ya. User perlu di-educate dan juga kadang cara paling cepat untuk educate itu ya memang dibenturin ya. Ya udah experience dulu gitu ya. Oke. Iya. Dan akhirnya kita jadi bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita ya offer ke user itu gitu ya. Betul, Pak. Jadi nanti kalau misalnya user bilang, kok pas masuk kandidatnya kayak begini, loh saya kan udah memberikan 2 gitu kan, saya udah kasih Bapak pilihan sekian banyak, saya udah kasih Pak kalau yang ini plus minusnya apa, yang ini plus minusnya apa, saya kan kasih akan pilih itu gitu loh. So, the choice is yours gitu. Kalau misalnya mau pilih yang mana, ya berarti kan ada konsekuensi tersendiri yang harus dia terima gitu loh. Itu sih, Pak. Oke. Ini kayaknya nanti bisa jadi topik next session ya Bu ya. Boleh Pak. Tentang hiring based on culture juga. Ada yang mau nanggepin mungkin sekali lagi buat diskusi memang akan lebih oke ketika kita bisa share pengalaman ya. Monggo Pak Yani. Ini menarik ini yang disampaikan Bu Merlin karena ini juga dari kita juga persis. Ya jadi kejadiannya. Jadi beberapa waktu yang lalu itu kan kita melakukan proses nih Pak Jay. Jadi malah ini kita udah dua-duanya udah deal gitu ya. Yang satu karena memang kita sulit mencari seorang project manager begitu sama site manager gitu. Jadi kita sulit sekali karena speknya terlalu expert, terlalu tinggi, semuanya harus comply dengan persyaratan. Kita kasih berkali nggak masuk sehingga satu kali nih ada nih ke kandidat gitu. Dari sisi interview semuanya masuk lah gitu, tapi dari sisi kita nggak masuk, dari HR nggak masuk gitu. Tapi karena memang kebutuhan betul, dipaksa nih dengan SO bisa dibilang 1,5 sampai 2 kali lipat lah dari budget gitu ya. Tapi karena kita lagi butuh, oke lah kita coba gini, kita jalanin dulu gitu kan. Kemudian satunya lagi berbeda pada saat kita rekrutmen itu karena sudah nggak ada, harus segera running. Satunya lagi kita beri nih, ini orang memang belum expert banget, dia baru pengalaman sekitar 3,5 tahun. Tapi dari pengalaman ini, dari hasil tesnya, dari semua yang ada ini masuk nih. Cuman memang butuh waktu. Dua-duanya masuk nih Pak. Yang satu dari sisi SO masuk nih, justru malah di bawah budget gitu kan. Itu kita masukin. Ya, ini juga prosesnya juga agak panjang gitu, alot kan. Nanti risiko dan lain sebagainya. Masuklah kejadian kita jalan, kita challenge tuh. Nah, dalam perjalanan waktu 3 bulan Pak Jay, memang kita trial 3 bulan ya. 3 bulan ini ternyata orang yang tadi, yang awal, yang dipaksakan masuk itu bermasalah Pak Jay. Jadi justru malah di kita itu malah bukannya bagus, ya dia bikin ketahuan sendiri. Kalau saya amati kan karena begini, karena dia orang baru yang masuk di kita gitu ya. Kemudian culture-nya dia belum tahu dengan culture kita seperti apa, dipaksakan sehingga dia seakan-akan mengikuti pola dia pada saat di perusahaan yang lama. Sementara yang satu ini kita challenge ya dari internal gitu ya, kita seleksi dari semula dia mungkin hanya levelnya mungkin masih di bawah, kita challenge, kita lakukan seleksi lah di internal, dia kita coba, kita trial gitu ya. Nah ternyata walaupun dia mungkin dari level masih bawah, ketika challenge di atas, 2 grade di atasnya, ternyata dia malah masuk gitu. Dari sisi budget dia masuk, dari sisi cara kinerja dia masuk, dia paham terkait dengan kulturnya perusahaan. Nah ini 2 hal ini dari pengalaman, sehingga kemarin itu
3 PM itu terpaksa udah saya cut off karena apa? Saya lihat tidak efektif. Sekarang pola kita rubah nih, kita seleksi dari internal dan dari bawah ya, yang sudah pengalaman ke 2 tahun, 3 tahun kita challenge, ternyata jauh lebih positif di tempat yang baru ini. Nah, dari yang disampaikan Bu Melin tadi itu saya sepakat bahwa sebetulnya ada 2 hal. Belum tentu yang sesuai dengan spek itu masuk. Karena semakin pintar orangnya, semakin pengalaman orangnya, kalau di interview pas semakin canggih dia. Seakan-akan tidak ada gap gitu, tidak ada gap sama sekali gitu. Tapi berbeda dengan orang yang baru itu, dia tulus, nothing tulus, apa adanya dia. Cuman spiritnya ada gitu, spiritnya ada. Sementara orang yang lama, yang expert tadi itu, dia malah bikin ada aja lah. Ya mungkin dalam sekian ini harus ada kenaikan gaji lah, karena kalau enggak, sehingga bikin kacau situasi di internal. Memang tidak semuanya Pak J, tapi ada case-case yang sama persis dengan yang Bu Meli sampaikan, sehingga sekarang treatment kita sama. Saya juga nanti sampaikan ke user kita, sampai saya harus minta izin nih ke Presidir. Kalau maunya sempurna nggak mungkin bisa. Jadi kita yang mendekati, kemudian dia masih wajar, spiritnya ada, kita challenge mungkin selama 3 bulan, oke. Setelah probation jalan, baru nanti kita mungkin kontrak lebih panjang lah. Gitu Pak J, tambahan dari saya. Sorry.